Tanya Cup, apakah ya Bu, Assalamualaikum. coba perhatikan baik-baik Cup. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua di rumah. Kembali lagi bersama dengan saya di channel ITV, dan juga sekarang pada malam hari ini saya bersama Ucup ya teman-teman. Jadi pada malam hari ini saya masih mencari suatu informasi tentang keberadaan Pangeran Mangkubumi. Dan sebelumnya teman-teman, saya doakan untuk teman-teman semua di rumah agar selalu walafiat, tetap pada lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu lancar terus rezekinya, mudah rezekinya, Amin. sehat, selalu panjang umurnya nggih. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk kemarin ya saya juga sempat membuat sebuah buku ya teman-teman. Jadi ada beberapa saudara kami juga yang memang bertanya apakah tidak berbahaya untuk buku yang memang tanpa guru atau semacamnya. Jadi saya tegaskan ya di sini, jadi itu bukan sesuatu hal yang berbahaya. Kalau memang ada yang sedikit memang entah itu tirakatnya atau apapun yang berbahaya, pasti saya tulis jangan dilakukan tanpa guru spiritual seperti itu. Selebihnya memang bila tidak ada tulisan seperti itu, insya Allah tidak masalah ya. Dalam arti ya, karena itu juga tergantung kebatinan kita juga, tekad spiritual kita juga, dan itu yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua. Jadi memang seperti dasar ya teman-teman, kalau itu masih harus mendalami juga, itu adalah sebuah dasarnya seperti itu. Oh gitu. Jadi seperti itu. Yang menanyakan berbahaya atau tidaknya, insya Allah tidak berbahaya. Berarti semua itu udah ditulis ya, Bang Ai? Dari tata laku cara spiritualnya sudah saya tulis juga, bla bla bla, dan juga ada beberapa ucapan-ucapannya juga saya tulis, dan juga itu gimana ya, jadi kan bisa dibilang kalau mantra itu kan kata-kata ya. Iya. Jadi kata-kata itu tergantung niat kita juga, hati kita juga, keikhlasan kita, ketulusan kita juga, atas izin yang di atas seperti itu. Cuman kan melalui perantara apa yang kita lafadzkan seperti itu. Dan untuk yang memang beragama Muslim bisa ambil wudhu dulu, ataupun memang tata caranya ketika malam hari bisa setelah sholat hajat ataupun tahajud seperti itu. Oke teman-teman semua, jadi pada malam hari ini mudah-mudahan kita tidak terjadi hal apapun ya, yang dimana saya juga hanya berdua. Kenapa Bang Ai? Bentar Cuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Maaf ya teman-teman, saya potong dulu, saya fokus sebentar. Ini ada satu hal yang tidak beres. Coba lihat. Apa Bang Ai? Sini. Kelihatan nggak? Nah, siapa itu? Kalau kelihatan coba dari sini. Astagfirullah. Iya kelihatan Bang Ai. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, apa itu? Coba kemari coba. Assalamualaikum. Coba kemari, kamu coba
interaksi Cuk, coba ke depan Cuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba Cuk. Jangan-jangan nih sosok emak-emak yang kemarin kakek-kakek Cuk, atau bukan ya? Atau memang ini sosok emak-emak beneran sosoknya itu? Mungkin bisa jadi sih iya Bang Ai. Soalnya kan apa yang kemarin dikatakan oleh kakek-kakek itu kan katanya bukan hanya dirinya sendiri kan yang berada di sini. Ibu, apakah ibu memang penunggu di sini atau gimana Bu? Coba Cuk dideketin Cuk, ditanya Cuk. Apakah Bu, Assalamualaikum. Apakah ibu yang penunggu hutan ini? Oh iya, ini Jadi- bukan kakek-kakek yang kemarin Cuk, bukan ya? Kan kayaknya bisa sih. merubah bentuknya juga, bukan ya? Gak tahu tuh. Mungkin iya. Kayaknya bukan Cuk. Ini sosok aslinya ini. Sosok aslinya. Iya. Iya, kedatangan, kasih tahu Cuk, kita kedatangan kita kan tidak mengganggu. Kita boleh lewat apa tidak gitu. Iya, gini Bu. Ini kita kan kedatangan kita kan ke sini bukan bukan untuk mengganggu Bu. Apakah kita boleh lewat atau gimana Bu? Boleh ya? Enggak dijawab Bang Oh, Ai. iya, iya. Tapi Langsung dia pergi. langsung pergi Cuk. Bu, Berarti boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. gak Kita apa-apa. diizinkan berarti. Ya alhamdulillah sih kalau diizinin Bang Ai. Ayo, Cuk. Coba Cuk, tolong Cuk. Ya. Alhamdulillah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa Bang Ai? Ntar Cuk. Ehang Bang Ai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduklah Rai. Baik Eyang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, diriku sangat bangga terhadap dirimu, yang dimana dirimu mampu mencerna apa yang diriku katakan. Bukankah kau masih mengingat? Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Dan dirimu sudah melakukan hal itu. Alhamdulillah Eyang. Sebetulnya saya juga sempat bingung dengan perkataan Eyang seperti itu. Tetapi memang semua juga atas petunjuk dari Eyang dan juga apa yang sudah Eyang berikan. Bukankah dirimu sendiri yang memasuki 7 alam? Bukankah kau menimba ilmu bersama Sunan Bonang? Benar Eyang. Memang saya sempat akan tetapi itu sesuatu hal
yang berbeda ya. Memang apa yang diberikan oleh Sunan Bonang pada saat itu murni memang untuk saya pribadi juga, dan alhamdulillah semuanya berkat bimbingan Eyang dan juga Raden Aka, semuanya berjalan dengan lancar Eyang. Astagfirullahaladzim. Mohon izin Eyang, mohon izin sebentar. Astagfirullahaladzim. Tidak usah kau kejarai. Itu hanya sosok yang memang ingin mengenal dirimu. Akan tetapi sebentar Eyang. Astagfirullah. Baiklah ya. Pamit ya. Baiklah, Rai. Kau tunggulah di sini. Akan ada makhluk yang menemuimu. Makhluk. Bisa mungkin siapa makhluk tersebut Eyang? Beliau adalah murid dari Pangeran Mangkubumi. Diriku sempat bertemu dengan beliau. Baik Eyang, alhamdulillah. Bila mana memang seperti itu, saya akan menunggunya di sini Eyang. Baik Eyang. Cep, mau salaman dulu Cep. Ya. Baik Eyang, saya pamit dulu. Ayo Cep. Ya. Tadi yang Maulana sempat berbicara seperti ini Cep. Kita Gimana Bang? suruh tunggu di sini. Ya. Coba ini pegang. Nah, katanya kita akan ditemui oleh murid dari Pangeran Mangkubumi. Murid coba, dari Pangeran Mangkubumi. Iya. Jadi yang Maulana tadi sempat bertemu dengan beliau. Ya. Mungkin ini juga salah satu usaha dari Eyang Maulana untuk membantu kita Cuk, menemukan jalan keluar dari apa yang kita lakukan. Nah, untuk mengirit pencahayaan lebih baik coba dimatikan dulu aja, nggak apa-apa. Oh iya, berarti kita nunggu di sini ya Bang? Kita nunggu di sini. Katanya sih tidak jauh seperti itu. Oh, ya udah. Ya udah. Kita matikan dulu Bang. Gimana Cup? Ada tanda-tanda apa Cup? Belum ngerasa saya ini udah dihidupin Bang. Udah hidup. Oh ya udah, gak apa-apa lah. Cuman saya tadi ngerasa kayak ada suara ucap salam, terus Ucap salam. Yang saya dengar, lu anginnya tiba-tiba sedikit agak sejuk gitu Cup. Oh, kalau dari angin memang saya merasakan Bang. Sejuk. Oke teman-teman, ini juga kita sambil menunggu gitu ya. Cup, ini aja Cup. Saya ngerasainnya kayak ada hal di sebelah sini. Kamu bawa senter. Saya bawa. Coba kamu cek dulu aja. Oke. Ini biar saya pegang. Siap Bang. Nah, di sebelah sini sih, coba di sebelah sini ya.
Jangan jauh-jauh, cek cek aja. Oh iya ya. Oke. Gimana, Cuk? Nggak ada bang. Astagfirullahaladzim. Ada apa di sana? Ini nggak ada apa-apa bang. Gak ada. Nggak ada. Astagfirullahaladzim. Gak ada. Nggak ada bang. Assalamualaikum. Apa bang? Coba lihat. Apa ini bang? Coba. Siapa beliau, Cuk? Mungkin ini yang dimaksud sama Eyang bang. Iya juga ya. Subhanallah. Coba perhatikan baik-baik, Cuk. Iya. Tidak tahu dia siapa, Cuk. Coba Iya. saya dekati aja kali ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aduh. Cuk, tolong pegangan, Cuk. Sama interaksi, Cuk, ini. Senternya kenapa sih? Oglek ini kok. Tolong. Hati bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, siapa panjenengan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirimu tidak perlu tahu siapa namamu. Akan tetapi, diriku mengerti bahwasanya dirimu sedang mencari guru. Baik. Berarti panjenengan ini adalah murid dari Pangeran Mangkubumi. Apakah benar? Tentu saja, diriku ingin menanyakan sesuatu hal pada dirimu. Sebenarnya, apa tujuan menemui dari guru? Tujuan saya mencari Pangeran Mangkubumi seperti yang diamanahkan oleh Eyang kami, dan panjenengan pun sempat bertemu dengan Eyang kami, yang dimana bahwasanya Pangeran Mangkubumi mengerti dan mengetahui atau sebagai kunci dari makhluk suci yang bersujud selama ribuan tahun ini.
Apakah panjenengan mengerti sesuatu tentang hal ini? Lantas, apa urusanmu dengan makhluk suci yang bersujud selama ribuan tahun? Dia sedang menebus dosanya. Dia sedang menebus segala kesalahannya dengan apa yang sudah terjadi. Diriku mengerti bahwasannya makhluk suci yang kau maksud telah melakukan sesuatu dosa yang dimana para iblis bisa meminum darah suci yang diamanahkan kepada makhluk suci yang kau maksud. Bila mana dirimu ingin membantunya, atas dasar apa dirimu membantu dengan apa yang bukan urusan? Baik, Eyang. Sebetulnya bila panjenengan berkata seperti itu, ya memang mungkin ada benarnya. Ini adalah bukan suatu hal yang atau urusan saya. Beliau memang sedang menebus dosanya dan juga sedang menebus kesalahannya. Akan tetapi diriku dengan secara tulus ingin membantunya dan untuk menghentikan apa yang sedang terjadi pada saat ini. Alasan saya yang pertama, saya sempat menemukan jasad atau jenazah ustazah yang sangat wangi. Dan di situ ada dua manusia yang ingin melakukan hal yang senonoh pada jasad tersebut. Setelah saya selidiki dari keluarganya, beliau ini memang salah satu manusia baik yang sempat saya temui. Entah itu dari latar keluarganya, suaminya, ataupun histori dia semasa hidupnya. Itulah alasan saya. Saya ingin ada beberapa banyak manusia yang memang peduli akan orang lain juga. Yang dimana dua manusia ini adalah salah satu murid atau manusia yang menyembah pada iblis yang sempat meminum darah suci itu. Bila mana dibiarkan, banyak manusia yang melakukan kejahatan tanpa mempunyai rasa malu. Dan juga dengan bangga mereka mempertontonkan atau memamerkan kejahatannya. Itulah yang membuat hati saya tergugah. Di satu sisi, saya mencoba sebisa saya untuk membantu dari keluarga ustazah atau ustadz yang memang yang bernama Ustadz Samsul. Dan juga saya ingin mengakhiri iblis yang memang mempunyai kekuatan khusus dengan hal ini. Dan satu lagi, saya ingin membantu makhluk suci tersebut dari sujudnya. Saya hanya mengingat beliau adalah makhluk suci, bahkan hingga sampai saat itu meminta maaf dan memohon ampun bersujud, sedangkan saya hanyalah makhluk kotor yang kadang bahkan sering lupa akan dosa saya. Itulah yang menggugah hati saya untuk melakukan hal ini, yang Baiklah, bila mana dirimu memang bersungguh-sungguh dan ikhlas, diriku bisa melihat ketulusan yang ada dalam hatimu.
tidak semudah yang dirimu bayangkan untuk bertemu dengan gurumu. Dirimu harus membawa segenggam tanah di tangan kananmu dari tempat atau hutan yang bisa dibilang itu adalah hutan atau petilasan tempat berkumpulnya orang-orang yang beriman dan orang-orang soleh. Bila mana kau berhasil membawa tanah itu, dirimu akan menemui dirimu dan akan langsung memberitahu guru, yaitu Pangeran Mangkubumi, untuk menemuimu. Baik, Eyang. Saya akan mencari apa yang panjenengan katakan. Bila mana saya harus mencari dan membawa tanah yang dimana itu adalah tanah tempat berkumpulnya orang-orang iman dan orang-orang soleh. Atau makhluk-makhluk yang memang sering berkumpul di tempat itu. Saya akan membawanya. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi satu hal yang memang bisa terlaksanakan, ya. Dulu, Cup, salaman dulu, Cup. Terima kasih yang sudah memberikan petunjuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cup. Ya. Tadi dengar sendiri kan apa yang dikatakan oleh, saya tidak tahu namanya, dia pun tidak, beliau tidak mau memberitahu namanya. Yang pasti, jadi kita bila memang ingin bertemu dengan Pangeran Mangkubumi, kita harus mencari tanah atau membawa segenggam tanah yang jadi di tempat itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang beriman atau orang-orang soleh seperti itu, atau makhluk-makhluk lah di tempat itu. Jadi kita harus membawa segenggam tanah itu. Bila memang kita berhasil mendapatkannya, beliau akan menemui kita kembali dan kita akan dipertemukan dengan Pangeran Mangkubumi itu, Cuk. Seperti itu. Iya, jadi kita sudah mendapatkan beberapa petunjuk. Jadi kita harus mencari tempat yang dimana itu adalah berkumpulnya makhluk-makhluk suci atau makhluk-makhluk soleh, orang-orang soleh, dan kita membawa genggam tanahnya. Seperti itu. Berarti kita bukan sembarang tanah yang kita cari, ya? Bukan. Jadi tanah itu misalkan di sini tempat berkumpulnya, kita ambil tanahnya gitu. Seperti itu. Dan itu mungkin tidak mudah juga, kita tidak tahu tempatnya, dan juga bisa saja kita salah membawa tanah. Nah, iya itu. Seperti itu. Ya mungkin ini adalah salah satu ujian juga. Iya sih. Bagaimana tentang ketulusan hati kita juga, keikhlasan hati kita juga dengan apa yang kita lakukan sekarang gitu. Iya. Ya seperti itu aja ya teman-teman. Kita alhamdulillah sudah mendapatkan sedikit titik terang. Jadi insya Allah kita akan coba kembali mencari apa yang dikatakan oleh murid dari Pangeran Mangkubumi tersebut. Tapi muridnya udah sepuh ya, Cuk. Iya, udah tua. Jangan-jangan pangeran yang dimaksud juga memang sudah sepuh.
Ya, kita kan Tapi, belum tahu juga, Bang. julukan mungkin itu ya atau gimana Ya, mungkin. sih. Ya udah, ini terima kasih, untuk teman-teman, kita akan coba, matikan dulu. Nanti bila ada suatu hal kembali kita akan kabarkan kepada teman-teman semua, yang pada intinya kita sudah mempunyai petunjuk. Intinya saya ucapkan terima kasih banyak untuk, teman-teman semua di rumah. Jadi saya tutup dulu di sini mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ya.